Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana Pagi. kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Mas Hamid sehat? Sehat Pak, siap. Oh, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa minta tolong kepada Mas Pria untuk memimpin doa, mungkin silakan. Baik, teman-teman, marilah sebelum kita pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi kalian. Kira-kira di kelas ini siapa yang tidak hadir? Ada? Ananda Arifin, Pak. Nihil, Oh, Pak, nihil. Mas Arifin tidak Pak hadir. Arifin belum hadir Pak. Oh ya, kemana Pak Hamid? Mas Hamid? Sakit mungkin, Mbak. Oh, sakit. Ya. Ada Ada lagi yang satu, tidak Pak. hadir? Tidak ada, Pak. Hadir semua ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang rushah. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yakni pertama memahami makna dari rushah. Apa itu rushah? Kemudian menganalisis sebab-sebab dari rushah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya pertanyaan. Apa itu rukhsah? Nah, coba simak dan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, pernahkah kamu melihat orang yang sedang dalam perjalanan melakukan sholat dalam kendaraan? Jika pernah, Pernah, Pak. Pernah. Belum, Pak. nah, Pernah. coba saya minta Mas Rosid yang nomor 1, Mas. Dia enggak pernah bepergian Pak Rosid, Pak. Orangnya Jarang mau itu. kerja. Pak Saudara Karim bepergian. Yang sering itu Mas Karim, sama Mas Hamid yang sering. Hamid. Oh iya, Bu coba Mbak Mas Eka, Hamid. Mbak Eka itu sering healing. Apa Pak? Coba Mas Hamid. Iya, coba Mas Coba apa Hamid. ini? Yang nomor 2 ini, Mas. Rukhsah. Yang nomor 2 ini, Mas. Rukhsah. Ini coba dijawab. Orang yang melaksanakan itu apa? Sholat di dalam kendaraan apa Pak? Ya. Oh itu karena melakukan perjalanan jauh Pak. Minimal 90 kilo Pak. Maka di dalam ajaran Islam diberi kemudahan yaitu rukhsah, dispensasi dalam ajaran agama Islam Pak. Ya. Berarti sudah pernah tahu ya Pak, ya Mas? Alhamdulillah Pak. Itu saya pas ngaji di Madin itu Pak. Alhamdulillah. Oh Diajarkan. ya. Ustadznya itu Pak Karim. Ustadznya. Iya. Lanjut. Jadi rukhsah ini adalah kemudahan ya. Jadi intinya rukhsah itu adalah kemudahan. Bisa, kamu saya tak paham, Sebelum kita masuk ke dalam mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Nah, ini ada dalil. Ini mohon maaf ya anak-anak, ini dalilnya kurang begitu jelas. Jadi saya bacakan saja. Ini di surat Al-Baqarah ayat 286. Intinya, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini kalau kalian sering tahlilan ini sudah hafal ya. Mungkin Mas Karim itu sudah sering ya. Iya, Bu. Ya, Pak. Lanjut. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok. Nanti kalian
akan saya kasih LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Nah, kelompok pertama ini saya tunjuk Mbak Abida, Mas Hamid, dan Mas Pria. Kemudian kelompok kedua ada Mas Karim, Mas Sihab, dan Mbak Gita. Kelompok ketiga Mbak Anisia dan Mbak Nurul. Kelompok 4 Mas Rosid, Saya Mas Pria, dan Mas Waris. Loh, Ya. Pak, saya kok di 2 kelompok, Pak. Oh, double. Ya, maaf. Saya belum, Pak. Oh ya, tadi yang belum. double diganti dengan Mbak Eka Belum, ya. Pak. Oke, Pak. Siap. Nah, ini silakan disimak. Di sini ada gambar. Jadi ini sebab-sebab rusuh, di sampingnya ada Lali aku gambar. nek Mas Samar teko kantin anu gak mau lah. Coba Mbak Anisia, gambarnya ini kira-kira gambar tentang apa? Gambar itu, Pak. Zakia. Sholat dalam kendaraan. Ngene iki Ya, digoreng yang sak satunya. kulite ngono ta, Zak. Tapi kok enak ya apa jenis kentangnya? Yang tidak bisa mengharuskan untuk berdempetan, Pak. Seperti Ya. ada wabah penyakit kayak Oh. COVID kemarin. Kelas Pak, kayak song gitu, apa, Pak, di Zaki? mana-mana. Ya. Oke, Mari Eh. nang Bali, Zak, semangat. setelah dibentuk kelompok, silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Nah, jadi di sini ada materi. Iki anak sebab-sebab filet iki rusuh. anak. Ada Iki 5. anak mboliane. Bepergian, sakit, lupa, terpaksa, dan tidak mampu. Nah, silakan dibuka buku materinya atau buku paketnya, kemudian silakan dipelajari. Nanti Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Oke, sudah selesai? Nah, sebelum kita ke soal, Anu mang wis amal. kita ke soal, ini Bapak akan Burung dicatat menyampaikan berarti. hikmahnya. Itu delok sih ndek kono kok Kita geno ayo belajar pitude. rusuh. Yang pertama, Ndek buku. mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Ndek Yang kursi kedua, kok lho ndek Mas Ridho kok lho. Pengertian bahwa syariat Islam Kok itu pitude masih tidak kosong? kaku dan tidak Incengen sendok. ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah. Dan yang terakhir, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Nah, oke, lanjut ke soal. Nah, jadi tadi sudah saya bentuk kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, kelompoknya untuk soal 1. Oh, siapa? Karena saya ketua kelompok, maka saya akan mewakilkan kelompok saya yang disampaikan oleh Ya, Mas Pria. Kan Mas Pria? Iya, Pak. soalnya ini di bawah. Nah, ini soal yang pertama, yang namanya Andi itu. Oke. Andi kebetulan ingin melakukan Andi, sholat zuhur. Namun di waktu bersamaan, ia tidak dapat menemukan air wudhu. Sedangkan jika ia harus mencari air, maka waktu untuk melaksanakan sholat zuhur akan habis. Bagaimana solusi untuk ibadah? Nah, Pak, setelah kami diskusi, jadi jawabannya adalah kami melakukan tayamum. Ya, betul. Jadi solusinya adalah dengan melakukan tayamum. Baik, untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 siapa tadi ya? Oh, Mbak Nurul ya. Kelompok 2 Mbak Nurul. Kenapa, Pak? Bisa dijawab soal yang kedua yang namanya Fulan itu. Fulan baru saja mengalami insiden kecelakaan sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, ia tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna. Lalu bagaimana solusi untuk Fulan agar ia tetap dapat melaksanakan sholat?
setiap orang kan harus tetap sholat ya Pak ya. Terus Ya. kalau dia sakitnya kalau hanya dia masih bisa berdiri ya silakan berdiri. Kalau nggak bisa ya duduk sholatnya Pak. Terus kalau tidak bisa duduk ya dia sholat dengan berbaring. Ya, betul sekali. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ini akan kita lanjutkan pertemuan depannya karena waktu kita sudah mepet. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Mas Hilal Ya, Pak. bisa menyebutkan? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kalau kita misalnya dalam melaksanakan ibadah sholat, kita ini terkendala sesuatu, maka Allah pun bisa memperbolehkan dengan rukhsah ataupun diberikan keringanan. Entah itu dengan cara tayamum, entah itu dengan sholat melaksanakan dalam kendaraan, entah itu ketika sakit bisa dengan melakukan sholat dengan duduk, dengan berbaring, dengan terlentang. Begitu, Pak. Ya, baik. Bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi, motivasi hari ini tidak ada yang sulit untuk melaksanakan ibadah. Baik, pertemuan kita akhiri. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi